Tuhan untuk setiap kita. Amin. Amin. Kita percaya semuanya baik karena Tuhan baik. Amin. Yes. Haleluya. Kita akan menyatukan hati kita. Mari kita sepakat dengan sehati. Kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan turun lebih lagi kasih-Nya memenuhi setiap kita lewat ibadah pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang berlalu, bahkan sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segalanya yang sudah kami boleh lalui. Segala syukur kami, segala hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami mau bersama-sama, kami mau sehati, sepikir, bahkan satu pujian untuk meninggikan Engkau Bapa pagi hari ini. Tujuan kami satu Tuhan, Kau dipermuliakan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera-Mu bagi setiap kami Bapa. Damai sejahtera-Mu di tempat ini. Bekerjalah Tuhan mengurapi ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami yang sudah hadir, yang sudah duduk, terima kasih Bapa yang baik. Bahkan setiap saudara kami yang masih di perjalanan, kami percaya Tuhan juga ada di sana bagi setiap mereka. Membawa mereka ke tempat ini Tuhan. Kami rindu semua saudara kami boleh bersama kami. Kami berdoa setiap mereka memiliki kerinduan yang sama dengan kami. Satu tujuan untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Turunlah lebih lagi Engkau Tuhan, mengurapi setiap kami. Lewat persekutuan pagi hari ini kami rindu. Kami boleh melihat, merasakan kuasa Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau benar-benar Tuhan bekerja dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang lebih lagi. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kasih salam kiri kanan dulu. Boleh berdiri ke belakang. Yang dari belakang boleh ke depan kasih salaman. Haleluya. Dengan hati bersyukur kita mau menyembah Dia. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sehati, kita sembah Dia. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau hadir bagi setiap kami. Haleluya. Kami bawa pujian. Ada kekuatan ketika kita memuji Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam menyembah Engkau, dalam memuji, menaikkan setiap pujian kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau senang atas setiap kami. Kau ditinggikan atas setiap pujian syukur kami Bapa.
kami memuji Engkau Tuhan, karena kekuatan pujian memenuhi tempat ini Tuhan. Haleluya. Bawa hati kami Tuhan menikmati hadir-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Mari kita satu suara memuji Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Lebih lagi kita katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudusan-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadir. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Ku menggangkan tanganku dan ku bersyukur. Kami bersyukur balai menyembah-Mu Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu mendengar, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami lebih lagi dekat dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar. Yes Tuhan, dengar suara kami Bapa.
kebetulan renungan kita pagi ini dalam doa puasa kita adalah di dalam pujian kita akan dimenangkan. Ketika kita memuji Dia, pujian itu berkuasa memenangkan kita. Kami percaya Tuhan. Sorak-sorakan Dia, haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin, haleluya, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, kita percaya hati kita tetap bersuka cita kepada Tuhan, amin. Apapun kondisi kita mau sepakat terus bersuka cita bagi Tuhan. Karena di dalam pujian ada kemenangan. Amin. Tos kiri kanannya katakan, mari masuk gerbang Tuhan. Ayo yang dari belakang boleh kasih tosnya. Syukur, dengan penuh pujian.
kiri kanannya, sudah yakin gak Tuhan Yesus baik? Haleluya. Semua kita yakin, amin. Haleluya. Dia Tuhan kita, kita mau muji Dia sepanjang hidup kita, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Masih kuat berdiri Bapak Ibu. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Pandang tempat kudus Tuhan, pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Katakan lagi, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Yes Lord. Mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Pandang tempatnya, ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Nyatakan dengan iman. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Yes Lord, amin. Dan melangkah tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau, sungguh Engkau menjadi penolong. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes Lord, kami bersuka cita. Kami bersyukur boleh memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Yeah. Dan melangkah tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Lebih lagi. Ku memuji Tuhan seumur. Amin. Yes Lord. Dan melangkah tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Mari, jangan bosan, katakan lebih lagi. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Amin. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindu. Kami pandang tempat kudus-Mu. Pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Kasih setia Tuhan lebih dari hidup. Amin. Yes, kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Yeay, haleluya. Yes Lord. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk sepekan ke depan.
Ibadah Sunday Service IFGF Batam diadakan pada jam 9 setiap minggu, dan juga IFGF Kids di lantai 3 pada jam 9 pagi juga. Doa syafaat akan diadakan setiap Kamis pada pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendoakan pokok-pokok doa kita bersama. Kegiatan Care Group, kelas Discipleship, ibadah IFGF Women, TYNC mulai bulan Desember akan ditiadakan dan dimulai kembali di awal bulan Februari 2024. Dihimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setiap mengikuti doa dan puasa dari tanggal 4 sampai dengan 24 Januari, alami terobosan bersama Tuhan di tahun 2024. Dan jangan lupa untuk follow sosial media IFGF Batam untuk mendapatkan informasi seputar gerejawi. Demikianlah pengumuman sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Bahkan Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini Tuhan kami mau bersyafaat di hadapan Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami berdoa buat pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang mengetahui segala kehidupan kami, segala umat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga. Bapa, kalau mereka Tuhan di dalam kesulitan ekonomi, Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan Bapa umat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau Bapa tidak pernah Bapa membiarkan kami Bapa kekurangan di dalam kehidupan kami. Tetapi Bapa janji firman-Mu, Engkau Bapa akan memberikan kami berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami Bapa berdoa buat umat-Mu di tempat ini, jemaat-Mu yang ada. Kalau mereka Tuhan di dalam keadaan sakit Tuhan, Bapa Engkau Allah yang menjamah, yang menyembuhkan Tuhan, yang memulihkan ya Bapa secara sempurna. Di dalam nama Yesus,
Tuhan kesembuhan yang sempurna bagi teman-teman kami yang mengalami sakit penyakit, baik Tuhan di dalam tubuh mereka, baik di dalam roh mereka Tuhan. Biar Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang memulihkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, pulihkan jiwa kami yang tersakiti Tuhan. Engkau juga yang memulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapa, anak-anak kami, generasi kami Bapa di tempat ini. Tuhan Engkau Allah yang memproteksi setiap mereka. Kami Bapa tidak bisa Bapa menjangkau mereka dengan kekuatan kami. Kami hanya bisa memandang mereka sebatas mata kami memandang. Tapi di lain tempat Tuhan Engkau Allah yang memproteksi anak-anak ini Tuhan. Biarlah Bapa anak-anak kami dari yang kecil sampai yang besar. Kalau mereka Tuhan jauh daripada kami, payung perlindungan daripada-Mu ada mereka. Malaikat surga-Mu menjagai mereka Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada setiap mereka. Sehingga di dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan, mereka mengingat akan firman Tuhan yang terus menjagai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara kami Ibu Marlina ya Tuhan. Tuhan, kalau Bapa di dalam pekerjaannya, Engkau menempatkan pekerjaan dia yang terbaru Tuhan. Tuhan, di dalam hal menunggu penempatannya Tuhan, kami berdoa Engkau Allah yang memberikan yang terbaik dari yang terbaik Tuhan. Kami merindukan Bapa dia ada di Batam ini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Marlina Tuhan. Engkau juga yang Allah yang menjamah Tuhan kandungannya Tuhan. Memberkati Bapa keluarga ini Bapa dengan seorang anak di dalam keluarga mereka Tuhan. Mereka sangat merindukan itu Tuhan. Kami percaya di saat Engkau memberikan berkat jasmani Tuhan, Engkau juga akan memberikan berkat-berkat lain mengalir di belakangnya ya Tuhan. Berkati Bapak Edi sebagai keluarga rumah tangga, kepala rumah tangga Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan di dalam membangun hubungan doa di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam meminta suatu permohonan, ada kesehatan Tuhan buat keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur Bapak buat hari ini Tuhan. Engkau juga Bapak yang memberkati kesehatan dari orang tua kami Ibu Setra ya Tuhan, mamanya orang tua Ibu Setra ya Tuhan. Pada saat ini Bapak pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami terbatas ya Tuhan. Mungkin keluarga sudah berobat kemana Bapak yang mereka bisa mampu. Tapi di atas semuanya itu Tuhan Engkau memberkati obat-obat yang dimakan. Berkati dokter yang menjamahnya Tuhan. Berkati semua keluarga dengan harapan-harapan yang baru yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan sepenuhnya orang tua kami ini di dalam tangan Tuhan. Payung perlindungan-Mu ada pada keluarga itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Berkati Bapak setiap keluarga yang ada Tuhan. Tuhan, kalau saat ini juga Tuhan, kami sepakat berdoa buat saudara kami Alexander ya Tuhan. Kalau di tanggal 27 Januari Tuhan, anakmu ini Bapak akan mengadakan pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Bapak kami berdoa Bapak, biarlah Tuhan Engkau memberkati Bapak setiap Bapak keluarga daripada Alexander, keluarga besarnya ya Tuhan, yang akan hadir ya Tuhan. Bahkan keluarga kedua belah pihak, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Kau jagai mereka dengan kesehatan yang daripada-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera ada pada setiap mereka. Bahkan semua undangan yang diundang ya Tuhan, biar mereka Tuhan juga ikut bersukacita dan mendoakan Bapak Alexander dan calonnya ya Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang akan memberkati juga. Engkau berkati dia dengan kesehatan sehingga tiba di Batam Tuhan dengan penuh sukacita nanti. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Berkati Bapak semua Bapak yang ada, bahkan cuaca Bapak pada saat itu Tuhan Engkau memberkati sehingga Tuhan sukacita-Mu penuh di dalam keluarga Cinurni Pak Abun Tuhan dan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Mereka merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah terus mereka berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang memberkati bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan kami, perekonomian negara kami Tuhan. Biarlah semakin hari semakin bertumbuh lebih baik di hadapan Tuhan. Di atas semuanya Tuhan, Engkau bangkitkan anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan di bangsa ini. Sehingga Bapak bangsa kami terberkati Tuhan. Engkau bangkitkan Tuhan para pendoa-pendoa syafaat di bangsa ini. Sehingga Tuhan bangsa ini berkati ya Tuhan.
Biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati pemerintahan kami, mulai dari presiden sampai ke bawah ya Tuhan, para menteri, bahkan para DPR, bahkan Tuhan para keamanan kami, kepolisian Tuhan, TNI kami Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka, bahkan segala keamanan Tuhan, bahkan di Papua Bapak terus terjadi Bapak konflik ya Tuhan, Bapak di dalam surga, Engkau Allah yang bekerja, Roh-Mu yang bekerja, damai sejahtera-Mu ada di Papua Tuhan, ada di bagian timur Tuhan, untuk memberkati bangsa itu, untuk memberkati Bapak masyarakat di sana dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami juga berdoa buat Pulau Batam, di mana kami tinggal Tuhan. Engkau Bapak memberkati kota kami ini Bapak, dengan kesejahteraan kota kami ini, kami juga akan mengalami kesejahteraan ya Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa kami ini terberkati, sehingga kota kami ini terberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para gereja-gereja yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah Bapak kesatuan hati di dalam setiap gereja. Kami tidak memandang nama gereja ya Tuhan, tetapi satu hal, roh takut akan Tuhan ada pada setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada, mereka Bapak terus ada Bapak tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Engkau memberkati lumbung-lumbung kami, berkati tangan-tangan yang akan memberi dan yang belum bisa memberi, semuanya kami Tuhan diberkati, Engkau balaskan 10 kali lipat, 20 bahkan 100 kali lipat bagi setiap kami, bahkan di hari yang akan datang Tuhan, kami akan memberi lebih dan lebih lagi Tuhan. Bahkan Tuhan di dalam Bapa, pembangunan Tuhan gereja kami ini Tuhan, kami percaya Engkau juga yang bekerja, Engkau yang menyediakan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini, berkati pastoral kami Tuhan, biarlah mereka terus mempunyai kesepakatan kesehatan, bahkan kami semua para volunteer ya Tuhan, terus Bapak Engkau berikan kami roh yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang belum bertumbuh di dalam iman Tuhan, Kau berkati Tuhan, Engkau Bapak berikan roh-Mu Bapak yang menyala-nyala, sehingga Tuhan umat-Mu mengerti Tuhan, ke gereja ini datang bukan sekedar setor muka Tuhan, tetapi datang ke gereja ini Bapak untuk mengenal Engkau secara pribadi. Mereka tertumbuh, tertanam di gereja ini untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, ajar kami Tuhan untuk terus memandang Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah umat FJ Batam menjadi umat yang berkemenangan, umat yang diberkati, umat yang dipulihkan, umat yang terus bertumbuh di dalam iman, di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah menerimanya dan akan menerimanya di dalam waktu-Mu yang tepat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Ya Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk lebih lagi datang ke dalam hadirat-Nya. Kita angkat lagu ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan yang baik. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dipermuliakan ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami akan menyembah Engkau di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk kami akan menerima berkat daripada Tuhan lewat firman Tuhan. Setiap perkataan firman itu yang akan meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami menjadi orang-orang yang taat dan tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Hikmat-Mu turun atas setiap kami, jadikan kami seorang murid. Telinga kami adalah telinga seorang murid. Firman itu tertanam di tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada tim worship ya yang luar biasa pada hari ini, yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Salam buat kita semua. Apa kabarnya? Ya, hari ini kita sudah menginjak hari yang ke-14 ya, di tahun 2024, tahun yang baru. Masih terasa baru enggak tahunnya? Masih ya, baru 14 hari ya. Masih ada 350 hari ke depan yang harus kita lewati ya. Dan saya percaya bahwa kita akan lewati hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Ya. Biarlah saya berdoa buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera, sukacita itu akan terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di sepanjang tahun 2024 kita akan belajar suatu tema, yaitu Life in Calling, ya, menghidupi sebuah panggilan dari Tuhan. Kalau tahun sebelumnya Life in Character, menghidupi sebuah karakter, tapi tahun ini kita akan sama-sama belajar tentang menghidupi panggilan, sebuah panggilan daripada Tuhan. Panggilan itu artinya undangan ya dari Tuhan, dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih untuk suatu pekerjaan Tuhan. Ya, get to know, cari tahu dan pahami panggilan dari setiap masing-masing saudara dan saya yang ada di tempat ini. Cari tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Dan kita mau berkomitmen untuk melakukan panggilan itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk melihat lembaran yang baru di tahun 2024, ya, syaratnya adalah hari-hari, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan di tahun 2024 ini harus kita isi dengan sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru kemudian kita dapat melihat ada sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Musim atau season yang baru kalau diisi dengan hal-hal yang lama, kebiasaan yang lama, budaya yang lama, maka season itu akan menjadi usang. Ya, sama saja, tidak ada sesuatu yang baru. Musim boleh baru, tapi
Segala sesuatunya tidak akan menjadi baru kalau kita mengisinya tetap dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ya, Lukas 5 ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan begini. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Ya. Jadi hari yang baru, season yang baru, musim yang baru harus kita isi dengan hal yang baru. Tahun 2024 kita persiapkan ya untuk kita terus akan mengalami yang namanya terobosan, perubahan. Ya. Hidup yang bertumbuh ke arah Kristus adalah berbicara tentang satu proses yang terus terjadi. Itu berbicara juga tentang perubahan yang akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut untuk mengalami yang namanya perubahan. Karena yang tetap di dalam dunia ini adalah perubahan. Perubahan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, tema hari ini ya, fear not, ya, janganlah takut. Janganlah takut. Coba katakan kanan kirinya, janganlah takut. Takut sama apa? Takut sama istri atau takut sama hantu gitu ya. Ya. Kita simak baik-baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ya pada hari ini. Ya, saya akan pelan-pelan slow gitu ya, seperti musik tadi membawa kita dalam suasana yang sangat luar biasa ya. Setiap kita memiliki perasaan takut. Kita namanya juga manusia. Perasaan takut dilekatkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia supaya kita selalu bertindak ya. Supaya kita selalu bertindak hati-hati. Bayangkan kalau ada orang yang tidak punya rasa takut, maka dia akan hidupnya sembarangan. Ya. Maka rasa takut itu dilekatkan. Jadi kita tidak sembarangan dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kita berhati-hati, bertindak hati-hati ketika kita menjalani kehidupan ini. Ya, rasa takut tapi begini. Rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan justru akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Takut yang berlebihan membuat orang menjadi kecut, menjadi tawar hati, tidak berani melangkah, kehilangan keyakinan, akhirnya tidak melihat sebuah terobosan, akhirnya tidak melihat rencana Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan karena tidak berani melangkah. Ada rasa takut yang berlebihan. Mari sama-sama kita akan belajar ya. Di sepanjang tahun ini kita akan belajar di kitab Yosua. Yosua 1 ayat 1 sampai ke 9, bila firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya berharap Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan ya, setiap saat kita di rumah membaca kitab Yosua, sehingga setiap hari Minggu kita datang ke tempat ini, kita sudah tahu latar belakang sedikit tentang kitab Yosua ya. Jadi tidak datang ke tempat ini tidak blank begitu ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ini Tuhan berbicara langsung kepada Yosua. Tuhan katakan begini kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu,
kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun, dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Boleh minta minumnya, sayang? Sampai di mana tadi? Sampai sayang ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Coba katakan kanan kiri saudara, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Perang Yosua adalah tentang moral, ya, tentang ketangguhan mental sebelum peperangan dengan bangsa-bangsa yang menguasai tanah Kanaan. Sebelum peperangan senjata itu terjadi, Yosua mengalami peperangan pribadi, yaitu namanya peperangan mental, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan berulang kali mendorong Yosua agar jangan takut, jangan khawatir, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nanti akan ada nada kencengnya supaya yang ngantuk bisa terbangun begitu ya. Memenuhi panggilan Tuhan dan menghadapi tantangan hidup kita, ya, juga adalah tentang ketangguhan mental kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Untuk semua kita yang ada di tempat ini, kita perlu belajar bagaimana supaya kita menjalani tahun 2024, hari-hari kita ke depan dengan tidak ada rasa khawatir yang berlebihan, dengan tidak ada rasa takut yang berlebihan. Itu tergantung daripada mental Bapak Ibu Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan.
Apakah mental kita adalah mental tempe atau kita punya mental yang kuat? Itulah yang akan menentukan bagaimana kita dapat melewati tantangan di tahun 2024 ini. Ya. Karena apa? Karena terkadang kita khawatir tentang banyak hal. Ya. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi masalah, itu menjadi masalah buat kita. Karena apa? Karena kita selalu mengkhawatirkannya. Ya. Khawatir tentang masa depan kita, khawatir tentang keuangan kita, khawatir tentang pekerjaan kita, khawatir tentang usaha kita, apakah bisa berjalan atau tidak. Khawatir tentang anak-anak kita, apakah mereka bisa melanjutkan sekolah atau tidak. Khawatir tentang mereka, anak-anak kita, apakah mereka bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi banyak hal di dalam pikiran kita, dalam hati kita yang kita khawatirkan. Ya. Namun sebuah penelitian dari Cornell University ya, menyatakan bahwa sebagian besar kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Saya pernah mengalami, Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya punya kekhawatiran, aduh jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu jadinya. Jadi di sini yang ada adalah negatif. Ya. Jangan-jangan nanti begini. Tapi setelah dijalani, setelah dilewati dan tidak terjadi. Ya, 85% dari apa yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Bapak Ibu boleh soal penelitian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh dirasakan, ya, boleh dialami. Apakah ini penelitian benar atau tidak? Kalau saya benar, makanya saya berani menyampaikannya. Kemudian sisanya dari 100%, 85% tadi tidak pernah terjadi. Yang 15% kekhawatiran itu terjadi. Ya. Apa yang kita worry-kan, apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Tetapi, ada tetapinya. Dari 15% itu 79% itu sesungguhnya dapat kita tangani dengan baik. Ya. Bukan berarti ketika kita menghadapi suatu permasalahan, ya permasalahan yang kita khawatirkan terjadi. Tapi 79% itu dapat kita tangani dengan baik. Bahkan di luar pemikiran kita, di luar ekspektasi kita. Wow. Ya. Kita sering menghadapi suatu permasalahan, ternyata permasalahan itu bisa selesai di luar ekspektasi kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan ada terus bersama kita, menyertai kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi sesungguhnya kalau dihitung maka 97% dari kekhawatiran kita, ya, sebetulnya adalah sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan. Jadi jangan sampai kita hidup sehari-hari kita dibuat merana. Kita dibuat galau, ya. Kita dibuat gelisah oleh karena sesuatu yang kita khawatirkan dan itu tidak pernah terjadi, Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan. Jadi sebenarnya untuk apa kita khawatir yang berlebihan? Ya, kalau hal itu tidak pernah terjadi. Nah, perang yang sesungguhnya yang dihadapi oleh Yosua juga sama seperti itu. Ya. Ada kekhawatiran, nanti saya akan jelaskan. Saat panggilan itu datang kepada Yosua, ya, panggilan untuk membawa bangsa Israel itu menuju tanah Kanaan. Ada perang yang namanya perang mental,
Ya. Sebelum menghadapi perang, sesungguhnya mental ini harus kuat dulu sebelum kita menghadapi hari besok, ya, lusa dan seterusnya. Kita senantiasa setiap hari seperti baterai harus dicas terlebih dahulu. Mental ini harus siap dulu menghadapi hari-hari kita ke depan. Ya. Sebelum berperang, karena kalau tidak dipersiapkan, kita sudah kalah. Sesungguhnya kita sudah kalah sebelum berperang. Kalau mental kita sudah tidak dipersiapkan, tidak kuat untuk menjalani hari-hari ke depan, kita sudah mengalami yang namanya kekalahan sebelum berperang. Allah sudah berjanji kepada Yosua untuk memberikan wilayah Kanaan itu, ya, kepada bangsa Israel. Allah sudah berjanji, Allah yang berjanji kepada Yosua. Ya, kalau temannya yang berjanji, ya bolehlah masih diragu-ragukan. Ya, kalau manusia yang berjanji, ya kita masih antara iya dan tidak. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, pasti akan digenapi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tetapi orang Israel ini harus berjuang terlebih dahulu. Ya. Tanah Kanaan itu adanya di sana, sono, jauh. Ya. Dan Tuhan menjanjikan tanah Kanaan yang ada di sana itu. Dan untuk menggenapi janji, firman Tuhan itu, atas tanah Kanaan itu, bangsa Israel harus melangkah ke tanah Kanaan itu. Baru janji itu bisa digenapi. Kalau dia diam saja di tempat, maka dia akan putar-putar di situ saja. Tidak pernah melangkah, karena janji firman Tuhan itu ada di sono, ada di sana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Allah tahu bahwa perang itu adalah perang mental, maka berulang kali Tuhan berkata kepada Yosua, ya, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak memiliki rasa takut atau khawatir yang berlebihan. Ya. Kita harus memiliki mental baja. Ya. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari Yosua? Yang pertama, dari firman Tuhan tadi, pegang janji Tuhan. Next. Ya. Yang pertama adalah pegang janjinya Tuhan. Sudah ya? Oke. Saya bacakan ulang lagi ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat, ini firman Tuhan katakan begini, dia berjanji kepada Yosua, setiap tempat yang kau injak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apa yang diperjanjikan Tuhan kepada Musa itu juga diperjanjikan kepada Yosua. Ya. Yosua pun rupanya memiliki rasa takut juga. Ya, bagaimana memimpin bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan? Suatu tanggung jawab yang besar sebagai manusia. Yosua itu manusia biasa, ya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu menurut Yosua itu di luar pemikiran dia, ya. Di luar nalarnya. Karena itu Allah terus memberikan, Tuhan Allah pun mengerti bahwa Yosua ini sedang mengalami yang namanya kebingungan, kebimbangan, ya. Karena apa yang diperintahkan itu menurut Yosua itu terlalu besar. Apakah bisa saya tangani? Tapi Tuhan berulang-ulang kali mendorong Yosua, berkata
berkata kepada Yosua, jangan takut. Ya, Tuhan pun mau berbicara begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Yosua sendiri mengalami dampak, ya, dan merasa khawatir karena apa? Ketika Musa mengirimkan pengintai ke tanah Kanaan, ingat itu ya. Kemudian 12 pengintai itu pulang dan memberikan laporan kepada Musa. Di sana ada banyak orang-orang besar, musuh kita yang kita hadapi, kuat-kuat, seorang raksasa di sana. Kita ini seperti belalang. Bayangkan belalang. Kalau kita lihat belalang tinggal injak. Jadi dia, orang-orang pengintai ini memberikan laporan, ya, bahwa di sana itu yang kita akan hadapi adalah orang yang sangat-sangat kuat. Ya. Lalu orang Israel mendengar berita itu menjadi mereka memberontak. Tidak mau menyeberang Kanaan. Ya, tidak mau menyeberang ke Kanaan gara-gara berita itu. Ya, makanya dia berputar-putar terus, tidak sampai ke Kanaan. Ya, karena ketakutan dapat menggagalkan rencana indah Tuhan untuk bangsa Israel. Ketakutan juga dapat menggagalkan rencana baik Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Ya. Ketakutan kita itu dapat menggagalkan rencananya Tuhan yang sudah baik itu di dalam kehidupan kita. Bisa gagal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kenapa Yosua merasa takut? Ya, selain tadi karena beritanya begitu. Ya. Di Kanaan itu ditempati oleh bangsa yang kuat. Ini bangsa Israel hanya sekelompok yang kecil saja. Bagaimana kita bisa menghadapi bangsa-bangsa musuh kita di sana yang jumlahnya jauh lebih besar dan kuat-kuat. Ya. Kemudian di sana ada 24 raja kerajaan yang harus diperangi di Kanaan. Itu kalau membayangkan begitu, wow. Apakah bisa atau tidak? Ini pekerjaan yang besar dan akan melelahkan, belum tentu juga menang. Nah, itu yang ada di dalam pikiran Yosua. Kemudian kalau sudah sampai di Kanaan, nanti kita harus juga melewati yang namanya tembok Yeriko. Ya. Ini tembok pertahanan sebagai pertahanan yang sangat kuat, tingginya 4 meter, lebarnya 1,8 meter. Ya. Bagaimana kita harus menghancurkan tembok itu? Dan kemudian Yosua juga ada keraguan. Apakah saya bisa memimpin bangsa ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Musa? Musa itu pemimpin yang besar. Ya. Musa itu pemimpin yang sangat besar yang diurapi. Sebelum mengalahkan Kanaan, Yosua harus mengalahkan ketakutannya sendiri. Ya. Kanaan sudah pasti diberikan, karena itu Tuhan sudah janjikan kepada Yosua. Tapi kalau Yosua takut dan tidak mau melangkah, maka ia tidak akan bisa ya memimpin bangsa Israel menuju Kanaan. Antara janji Tuhan dan penggenapannya itu ada sebuah proses yang harus kita lalui, yaitu melangkah dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, walk in God from us, ya. Melangkah dengan iman, ya. Antara janji dan penggenapannya itu ada proses yang namanya melangkah
dengan iman. Ya. Harus melangkah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Bagaimana mengalahkan ketakutan itu? Mulai kita berpikir, melatih pikiran kita untuk kita tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Ya. Teruslah punya pemikiran yang positif. Karena ketakutan, kekhawatiran itu diawali oleh pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif tidak akan pernah memberikan kita kehidupan yang positif. Ya, ingat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Buang pikiran yang negatif. Pikiran negatif tidak akan pernah memberikan kita kehidupan yang positif. Ya, daripada kita khawatir, ya, keadaan ekonomi, wah nggak jelas keadaan ekonomi. Lebih baik kita lakukan bagian kita dengan baik, dengan tanggung jawab. Ya. Daripada kita khawatir tentang rumah tangga kita, nanti gimana nanti rumah tangga kita. Lebih baik kita pikirkan bagaimana membangun cinta kasih di dalam rumah tangga. Sehingga anak, orang tua, suami dan istri, ya, setiap hari punya kehangatan di dalam rumah tangga. Daripada memikirkan bagaimana jodoh nanti, ya. Bagaimana jodoh anak-anak muda tempat ini? Bagaimana sih jodoh saya jodoh di mana gitu ya? Ya. Lebih baik kita berusaha untuk mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, yang berikutnya. Belajar tidak takut. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai. Tadi ada pujian yang terakhir dan ini kita akan nyanyikan lagi, ya. Tuhan menyertai. Dalam Yosua 1:5-6, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perkataan ini tidak hanya buat Yosua. Perkataan Tuhan ini juga buat saudara dan saya di tempat ini, amin. Ya. Tuhan katakan buat kita semua yang ada di tempat ini, aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Ya. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ingat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan bilang begini sama kita, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya. Memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Seperti apa yang Yosua alami. Ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ya. Pertanyaan yang muncul dalam kehidupan Yosua ketika Tuhan berbicara secara spesifik sama dia, bawa bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan. Yang muncul dalam pikirannya pertama kali, apakah saya mampu? Ya. Apakah saya siap? Dalam memenuhi panggilan juga demikian, sering kita merasa tidak siap. Ya. Di dalam pekerjaan juga demikian. Ya. Saya memberikan suatu job, pekerjaan yang baru kepada seorang umpamanya. Dia katakan belum siap. Ya. Maka untuk selanjutnya dia akan tetap di situ. Karirnya tidak menanjak, dia akan tetap di situ, gajinya di situ juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Belum siap. Mungkin karena berpikir bahwa mampu atau tidak untuk mengerjakannya. Ya. Seperti juga Yosua diingatkan bahwa bisa bukan karena
bukan karena kekuatannya, ya. Pak Yosua ini adalah seorang panglima perang yang diangkat oleh Musa, ya. Bukan oleh karena kekuatannya, ya. Kemudian dia mampu untuk membawa bangsa Israel ini ke tanah Kanaan. Tapi keyakinan bahwa Allah yang maha kuasa itu akan menyertai dia, maka itulah yang membuat dia menjadi orang yang berani. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Demikian juga keyakinan kita, ya, bahwa Allah akan menyertai kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kita menjalani hari-hari kita ke depan, ya. Jangan takut di tahun 2024 ini kita kekurangan dan lain sebagainya. Jangan khawatir Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai saudara dan saya, ya. Apa artinya Tuhan menyertai? Apakah ketika Tuhan berjanji menyertai kita, masalahnya tidak ada, semuanya lancar-lancar saja? Tidak demikian Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Permasalahan akan terus ada. Tantangan di dalam kehidupan kita untuk hari-hari ke depan itu akan terus ada. Tapi Tuhan berjanji menyertai kita dengan apa? Dengan memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan berjanji memberikan kita kemampuan untuk kita boleh melewati hari-hari kita, ya. Kita percayai bahwa penyertaan Tuhan itu akan terus ada buat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Percaya saja akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita, ya. Banyak orang yang ragu melangkah, banyak orang yang khawatir karena melihat di depannya ada ketidakjelasan. Ketika segala sesuatunya di depan kita nampak tidak jelas, maka di situ akan ada keraguan, ya, akan ada rasa takut, seperti berjalan di dalam kegelapan. Di depan kita tidak melihat sebuah jalan yang jelas, maka yang ada yang timbul adalah rasa khawatir. Tapi Tuhan berjanji untuk menuntun kita, ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seperti halnya kita mendaki gunung, kita tidak tahu mana arah barat, timur, dan selatan, ya. Tapi Tuhan memberikan kita kompas ketika kita menjalani kehidupan ini. Kita tahu, yakin, ya, bahwa arah yang kita tuju itu sudah benar sekali. Tuhan memberikan kompas, yaitu firman, yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan begini, renungkanlah. Ya, untuk mencapai panggilan itu dalam kehidupan kita, untuk menjalani, untuk menghidupi panggilan di dalam kehidupan kita, kita perlu bertindak hati-hati Bapak Ibu saudara yang dikasihi. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, kata firman Tuhan, ya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada aturan mainnya ketika kita melangkah menuju panggilan itu. Tapi Tuhan memberikan kita arahan yang sangat jelas, yaitu firman Tuhan, ya.
ucapkan, baca, dengarkan firman Tuhan itu, memperkatakan Taurat Tuhan, kata firman Tuhan tadi, ya. Merenungkannya, renungkan siang dan malam, tidak hanya didengar, tidak hanya dibaca, tapi kita mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya. Dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Firman Tuhan itu mengandung segala sesuatu di dalam kehidupan yang kita perlukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Saudara, kita perlu diperlengkapi oleh firman Tuhan setiap hari, ya. Setiap hari. Awal tahun ini merupakan waktu yang baik untuk kita menguatkan komitmen kita dan mengikuti jalannya, ya, sehingga kita dapat sampai di tanah perjanjian, sampai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kehidupan adalah tentang ketangguhan mental. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini adalah tentang ketangguhan mental, ya. Kekuatan mental itu jauh lebih berharga daripada kekuatan fisik kita, ya. Melalui kitab Yesua kita mendengar berulang kali Allah berkata, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Fokus pada janji firman Tuhan, pikirkanlah hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Renungkan firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat yang ke-28. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ingat itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah setia. Allah menyertai saudara dan saya. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Renungkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang akan menjadi guidance, menjadi sesuatu yang mengarahkan kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Siapa yang mau berhasil di tempat ini di tahun 2024? Kuncinya adalah baca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Hidup dalam komunitas yang mendukung. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan absen dalam setiap ibadah. Itu penting sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hidup kita mau diberkati, jangan kita meninggalkan pertemuan ibadah di care group, doa syafaat, belajar care di kelas, apalagi ibadah minggu. Saya melihat tahun 2024 justru makin berkurang nih kehadirannya. Ya. Gimana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Minggu-minggu di depan mau terus hadir ya. Amin ya. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh kita boleh merasakan Tuhan menyertai kehidupan kita. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan itu harus dirasakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya mendengar, ya firman Tuhan katakan Tuhan akan menyertai, tapi kalau tidak pernah merasakannya, tidak pernah punya pengalaman,
Nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Ya harus dialami sendiri, ya. Harus dialami sendiri. Baru boleh kita bercerita tentang Tuhan, ya. Apa tadi lagunya? Saya undang setiap kita bangkit berdiri, ya. Lagu terakhir tadi apa lagunya? Tadi saya lupa. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Ingat, kita tak pernah sendiri. Tuhan selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Panggil dia Bapa. Panggil dia Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih Tuhan itu bagai air yang mengalir, yang tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita, ya. Penyertaan Tuhan itu di air yang mengalir, yang tidak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikan kemuliaan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh melewati tahun 2023 dan kami percaya Tuhan, tahun 2024 juga akan kami lewati. Karena Tuhan berjanji untuk menyertai kehidupan kami ya Bapa. Janji-Mu iya dan amin. Apa yang Tuhan perkatakan itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Engkau Tuhan yang menjadi andalan, Engkau yang menjadi pengharapan kami di sepanjang kehidupan kami.
Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Kami sungguh percaya kami akan melangkah bersama denganmu ya Bapa. Haleluya. Langkah iman kami melangkah dengan penyertaan-Mu ya Bapa. Haleluya. Engkau yang menjadi andalan kami, Engkau yang menjadi pengharapan kami ya Bapa. Haleluya. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Seberapa dari kita yang percaya ya bahwa kita memiliki Allah yang baik dan kita mempercayakan setiap kehidupan kita di tahun 2024 ini kepada Tuhan saja. Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang menjadi perintah Tuhan buat Yesua, dan itu juga menjadi perintah buat saudara dan saya di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semua kita diberkati pagi hari ini, amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, Bapak Ibu Saudara boleh lambaikan tangannya. Haleluya, ada satu saudara kita, 2 orang. Boleh berikan salaman yang terbaik. Terima kasih buat kedatangannya saudara kami. Kami berdoa dan kami mengajak untuk saudara yang mungkin belum tergabung di tempat yang lain, kami mengajak boleh bersama-sama kami untuk minggu-minggu ke depan di tempat ini kita beribadah bersama. Amin. Firman Tuhan, saudara bukan orang asing tetapi kita satu keluarga di dalam Allah. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, persembahan ada di sebelah kiri saya. Mari kita memberi yang terbaik dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kau layak, namamu layak ditinggikan Tuhan. What is your name, Jesus?
Sekali lagi kami bersyukur ya Bapak. Hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Pak Cecep yang kami kasih. Ayo kita sama-sama berdoa buat Pak Cecep ya. Kita arahkan tangan kita beriman tiada yang mustahil di dalam Tuhan ya. Mujizat Tuhan itu masih ada sampai saat ini ya. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami arahkan hati kami meminta belas kasihan Tuhan dinyatakan buat Pak Cecep yang kami kasihi. Kalau pada saat ini dia mengalami sakit, tidak bisa melakukan aktivitasnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan dinyatakan buat Pak Cecep, mujizat Tuhan dinyatakan buat Cecep, kebaikan Tuhan dinyatakan buat Cecep, anugerah dan kebaikan Tuhan dinyatakan buat Pak Cecep. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan menjamah setiap ototnya, setiap tulang-tulangnya, setiap kulitnya, setiap daging-dagingnya. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biarlah kemampuan, kekuatan, semangat terus akan menjadi bagian dalam kehidupan Pak Cecep. Penyertaan Tuhan akan terus ada di sepanjang kehidupan. Kami berdoa, biarlah iman percayanya kepada Yesus semakin bertambah-tambah di dalam kehidupannya. Sungguh kami boleh melihat karena iman percayanya kepada Yesus, dia akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kita arahkan hati kita kepada surga. Terimalah berkat daripada surga, biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, penyertaannya, bahkan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan